Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Meskipun kalian berada di rumah, boleh berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah berdoa bersama dan mudah-mudahan dengan diawali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, mudah-mudahan kita akan dimudahkan dan dilancarkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Bu Leli ingin mengajarkan tema 2 sub tema 1 pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran yang lalu, Bu Leli sempat menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Di antara unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita adalah amanat dan sudut pandang. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sudut pandang adalah bagaimana sudut pandang pengarang dalam peristiwa pada cerita tersebut. Pada kesempatan kali ini, Bu Leli ingin mendongeng sebuah cerita. Judulnya Seekor Sapi yang Cerdik dan Kerbau yang Sombong. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti bersama. Pada waktu itu ada seekor kerbau. Ada seekor kerbau yang mempunyai badan yang sangat gemuk, mempunyai tanduk yang sangat panjang, mempunyai kaki yang sangat kuat. Dibanding dengan kerbau-kerbau yang lain, dia adalah termasuk kerbau yang sangat kuat. Sudah gemuk, ya, punya tanduk panjang, mempunyai kaki yang sangat kuat. Karena dia merasa lebih kuat dibanding dengan kerbau yang lain, maka dia pun bersikap sombong. Pada suatu hari, kerbau itu berkata dengan sangat sombongnya, "Hai, siapa yang berani menantangku?" Kata si kerbau. Si kerbau melawan, menantang. Karena dengan badannya yang sangat besar itu, maka dia itu merasa menjadi seorang raja. Mendengar perkataan kerbau seperti itu, semua hewan yang mendengarnya diam semua. Karena apa? Karena merasa takut dengan si kerbau. Dengan gayanya yang congkak di depan semua hewan yang ada di situ, kerbau merobohkan pohon
mangga yang sangat kuat hingga roboh. Binatang kerbau merasa semua binatang di situ tidak ada yang sanggup menandingi kekuatannya. Dengar hal tersebut, datanglah si sapi ke tempat tersebut. Raja Kerbau berteriak, "Hei sapi kecil, dari mana saja kamu?" Si sapi berkata, "Dari bukit sana mencari udara segar." "Mengapa kamu tidak mengajakku?" ucap si kerbau. "Mengapa aku harus mengajakmu? Bikin repot saja." Mendengar ucapan si sapi seperti itu, Raja Kerbau tersinggung. Tidak menyangka kalau si sapi berani melawannya. "Coba ulangi perkataanmu," teriak si kerbau. "Apa kamu tidak tahu kalau semua binatang yang di sini takut kepadaku?" ujar si kerbau. "Siapa takut?" ucap si sapi. "Dan mengapa aku harus takut kepadamu? Dasar binatang kecil dan bodoh," teriak si kerbau. "Sudah saatnya aku menghancurkan tubuhmu." "Baiklah, kalau memang ingin menghancurkan tubuhku, tapi ada syaratnya. Kamu pagi-pagi harus datang ke sini. Nanti kita akan lihat siapa yang akan kuat dan kalah." Dengan sombongnya si kerbau berucap, "Ya pastilah aku yang menang karena kamu terlalu kecil untukku." "Baiklah, kalau seandainya kamu yang kalah, kamu bisa menyiksa aku sepuasmu," ujar si sapi. "Tetapi bila kamu yang kalah, maka kamu harus mengakui kekuatanku, serta kamu juga harus tunduk dan taat terhadap aku." Pada pagi harinya, hewan-hewan yang ada di situ mulai berdatangan untuk menyaksikan pertandingan antara kerbau dan sapi. Kerbau nampak sudah datang dan siap di arena pertandingan. Tidak lama kemudian, terlihatlah sapi datang menghadiri arena pertandingan tersebut. Kuda sebagai wasit pun tidak lama kemudian menyembunyikan peluitnya sebagai pertandingan dimulai. Dengan sudah tidak sabar, kerbau mulai mendekat, kemudian menyeruduk sapi. Sapi pun terpental ke belakang beberapa langkah. Namun kemudian berupaya untuk bangun lagi. Pelan-pelan sapi bangun kembali. Dengan penasaran, kerbau pun menyeruduk kembali sapinya.
Dengan sempoyongan, kerbau pun merasa sakit tanduknya karena sudah menyeruduk sapi. Begitu juga sapi kembali terpental ke belakang. Dengan terseok-seok, kerbau mencoba lagi menyerang sapi. Dan tidak lama kemudian sapi pun kembali terpental ke belakang. Kerbau pun merasa sakit yang teramat sangat karena sudah menyeruduk sapi sampai ia tidak bisa bangun. Pelan-pelan sapi pun kembali berdiri. Karena kerbau sudah kepayahan, sudah kesakitan, pada akhirnya kerbau menyerah pada pertandingan tersebut. Dan pada akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh sapi. Anak-anak semua, pada dongeng yang sudah Bu Leli ceritakan tadi, ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Tugas pertama, apa tema dari dongeng tersebut di atas? Tugas yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berada di dalam dongeng tersebut? Tugas yang ketiga, apa amanat dari dongeng tersebut? Amanat yang disampaikan dari dongeng tersebut adalah apa? Yang keempat, apa sifat-sifat para tokoh? Ya, sebutkan bagaimana sifat-sifat tokoh-tokoh di dalam dongeng. Terus yang terakhir, tugas yang kelima adalah siapa yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut.